Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizanul Cahaya Saputro. Saya dari kelas Filsafat Umum C, NIM 201050056. Di sini saya akan menjelaskan terkait salah satu cabang ilmu filsafat, yaitu ontologi. Sebelum kita lanjut ke deskripsi dan pemaparan terkait apa itu ontologi, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu ontologi gitu ya. Jadi ontologi itu merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, berasal dari kata ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Jadi secara gampangane itu ontologi merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Nah, dalam ontologi ini kita itu dituntut untuk dituntut untuk melihat sebuah hal itu secara radikal gitu, sampai ke akar-akarnya. Nah, kemudian lanjut ke ini, menurut Surya Sumantri, ontologi ini membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, membahas seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Misalnya begini, kita lihat bahwa langit itu kan biru ya, langit itu biru. Tetapi apakah memang langit itu biru? Apakah memang langit itu biru? Kemudian pada waktu sore hari kita melihat langit itu warnanya berubah menjadi oranye. Nah, berarti langit itu bukan biru dong, langit itu oranye. Nah, kemudian kayak ini, saya sekarang duduk di kursi. Apakah kursi itu merupakan tempat yang bisa diduduki? Berarti semua tempat yang bisa diduduki itu adalah kursi. Nah, jika saya duduk di sini, apakah ini itu namanya kursi? Kan tidak. Jadi kita perlu membahas sebuah hal itu secara radikal gitu loh. Kalau saya paham, pemahaman saya begitu, saya menangkapnya. Nah, terus kemudian terkait aliran ontologi, di sini di dalam buku ini dijelaskan bahwa kita masuk ke karakteristik dulu ya, mohon maaf. Karakteristik ontologi itu ada 4. Yang pertama adalah ontologi ini merupakan sebuah studi tentang ada dan berada. Jadi tentang keberadaan atau keadaan. Nah, keadaan dan keberadaan ini sekali lagi itu harus dilihat dari berbagai sudut pandang dan berbagai realita-realita yang ada begitu. Kemudian ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin. Nah, ini sesuai dengan penjelasan saya yang tadi. Jadi kita harus melihat realita itu seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, atau kita pakai indikator-indikator atau variabel-variabel yang lain begitu. Nah, kemudian ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung padanya. Nah, sekali lagi di sini saya melihat ontologi itu sebagai sebuah kesimpulan terakhir yang nyata, yang absolut, yang sangat ini istilahnya ya, bentuk sempurna dari keberadaan itu gitu, hakikat sempurna dari keberadaan itu. Nah, kemudian ini
Selanjutnya ada aliran-aliran dalam ontologi. Yang pertama itu adalah ontologi yang bersahaja. Ontologi yang bersahaja ini ya kebanyakan orang setidaknya mengadakan pembedaan antara barang-barang yang dapat dilihat, diraba, yang tidak bersifat kejasmanian atau yang dipahamkan jiwa. Kadang-kadang orang kebanyakan menjumpai mereka yang berpendirian bahwa sesungguhnya jiwa itu tidak ada. Yang ada dalam kenyataan ialah barang kejasmanian. Pendirian yang demikian ini tidak begitu diperhatikan demi pertimbangan keselamatan diri mereka. Tapi kadang mereka sangat resah akan ajaran-ajaran semacam itu. Mungkin mereka sesekali memaki-maki dengan keras para penganut materialisme tersebut ya. Jadi ya kalau saya nangkepnya di sini ontologi yang bersahaja itu adalah ontologi seseorang yang menganut aliran ontologi di mana dia ini ya sudah gitu loh. Maksudnya ya ada perbedaan dan ia tidak mempermasalahkan akan perbedaan itu gitu. Kalau saya nangkepnya gitu. Ya mungkin nanti kalau bisa dikoreksi ya. Kemudian selanjutnya ada ontologi kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini secara jumlah ya. Jadi apakah ada itu bentuk keberadaan itu apakah tunggal atau jamak gitu. Nah, kemudian selain kuantitatif itu ada ontologi kualitatif. Ontologi kualitatif itu ya lebih menekankan terhadap kualitas esensi gitu loh, menekankan pada esensi. Kayak misalkan terus berarti pada hakikat yang paling terakhir itu kenyataan itu sebenarnya apa dan keberadaan itu gimana gitu. Kan begitu. Selain itu ada ontologi monistik. Nah, ini berdasarkan Parmenides itu mengatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya dan segenap keanekaragaman, perbedaan serta perubahan bersifat semu belaka. Nah tapi ontologi monistik ini kemudian dijelaskan bahwa itu jarang sekali orang-orang yang menganut sistem ontologi monistik ini, sebab ya perbedaan itulah yang merupakan kategori segenap kenyataan yang ada yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Jadi ya karena adanya perbedaan itu kita jadi tahu kenyataan gitu. Kayak misalkan ya kita tahu bahwa menangis itu berbeda dengan tertawa gitu. Menangis itu ya mengeluarkan air mata dan tertawa pun juga mengeluarkan air mata, tapi berbeda pada perasaannya. Nah, berdasarkan cara penyelesaian masalahnya, ontologi itu dibedakan ada 5. Yang pertama naturalisme. Dan naturalisme ini kalau menurut William R. Dennis, naturalisme itu ketika ya kenyataan itu didasarkan pada sifat-sifat kealaman. Jadi ya yang namanya nyata itu yang kita lihat, yang ada di alam, yang ada di realita ini yaitu nyata. Di luar alam, di luar itu ya di luar ruang dan waktu itu tidak mungkin, itu bukan kenyataan, katanya begitu. Nah, selain itu segala hal yang tidak mungkin ditangani oleh metode-metode yang
yang digunakan dalam ilmu-ilmu alam itu juga bukan kenyataan. Itu. Selanjutnya ada materialisme. Nah, materialisme ini merupakan bentuk terdalam lagi dari alam. Jadi di dalam alam itu ada lagi sebuah bentuk absolut atau yang terdalam, itu namanya matter atau materi. Nah, sebelum ini dijelaskan bahwa di dalam alam itu ada, kalau secara fisika ya, sebelum ada fisika modern itu dalam alam itu kan terdiri dari beberapa senyawa-senyawa atau partikel-partikel. Dan partikel yang paling kecil itu atom. Nah, itu bisa dipecah lagi. Nah, itulah yang dinamakan dengan materialisme. Nah, kaum materialisme ini memandang alam semesta ini tersusun dari zat-zat renik yang terdapat dalam tersebut, dan memandang alam semesta dapat diterangkan berdasarkan hukum-hukum dinamika. Jadi istilahnya alam semesta ini bisa dilogikakan, bisa dilihat dan dijelaskan berdasarkan hukum-hukum dinamika seperti fisika, kimia, dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian selanjutnya ada idealisme. Nah, kalau dalam idealisme ini itu lebih lebih didasarkan kepada idea, atau ya alam itu merupakan sesuatu yang sifatnya rohani. Jadi ya alam itu merupakan sebuah hal yang diciptakan oleh sesosok entitas tertentu gitu, sesosok zat tertentu. Nah, kaum idealis ini terdiri dari ada dua macam ya. Yang pertama spiritualis dan dualis. Nah, spiritualis ini segenap tatanan alam dapat dikembalikan kepada atau berasal dari sekumpulan roh yang beraneka ragam dan berbeda-beda derajatnya. Nah, kaum idealis ini, yang spiritualis itu melihat bahwa di balik adanya alam semesta ini ada sesosok yang menggerakkan itu, yang mendinamikakan alam-alam itu, sehingga itu bergerak kayak roda gigi gitu. Bergerak, ada keteraturan dalam alam semesta itu, ya penyebabnya ada sesosok di balik itu yang menggerakkan gitu, menggerakkan. Nah, yang terakhir itu adalah dualisme. Dualisme ini adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi, yaitu jiwa dan raga, begitu. Nah, gagasan tentang dualisme ini ada setidaknya pada era Plato dan Aristoteles, gitu. Nah, kemudian versi yang umumnya itu diterapkan oleh René Descartes, yang berpendapat bahwa pikiran adalah substansi non-fisik. Nah, Descartes adalah yang pertama kali mengidentifikasi dengan jelas pikiran dengan kesadaran dan membedakannya dengan otak sebagai tempat kecerdasan, sehingga dialah yang pertama merumuskan permasalahan jiwa raga dalam bentuknya yang ada sekarang. Jadi yang menurut filsuf-filsuf ini, yang pertama itu dari Plato dan Aristoteles, kecerdasan itu merupakan bagian yang berada di luar fisik manusia.
Nah, kalau seseorang itu kan kadang itu menyamakan kecerdasan dengan otak, dengan pikiran. Nah, kecerdasan enggak, pikiran juga bisa sama, dimana kecerdasan dengan kecerdasan itu adanya dalam otak. Nah, padahal menurut mereka berdua itu kecerdasan tidak bisa diidentifikasi atau dijelaskan secara fisik. Nah, kemudian René Descartes ini menyimpulkan lagi bahwa pikiran itu merupakan substansi non fisik. Jadi pikiran ini merupakan hasil dari hal-hal yang sifatnya itu bukan dari tubuh kita. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah agnostisisme. Agnostisisme ini adalah suatu pandangan filosofis bahwa suatu nilai kebenaran dari suatu klaim tertentu yang umumnya berkaitan teologi, metafisika, keberadaan Tuhan, dewa, dan yang lainnya yang tidak dapat diketahui dengan akal pikiran manusia yang terbatas. Nah, agnostik ini mengatakan bahwa tidak mungkin untuk dapat mengetahui bahwa walaupun perasaan secara subjektif dimungkinkan, namun secara objektif pada dasarnya mereka tidak memiliki informasi yang dapat diverifikasi. Nah, maka orang-orang agnostik ini adalah orang-orang yang ini skeptis ya. Orang-orang yang skeptis. Nah, agnostik ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui dan biasanya orang-orang yang menganut tentang agnostisisme ini adalah orang-orang yang terus mencari tahu begitu. Nah, berdasarkan pemaparan di atas bisa disimpulkan bahwa ontologi ini merupakan dari bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Jadi kayak apa sih kursi itu? Kemudian kalau kursi itu merupakan sebuah benda yang dipandang bisa nilainya untuk diduduki, berarti meja itu juga termasuk kursi. Nah, itu mencari hakikat dari itu. Misalkan kayak pemaparan kursi tadi ya. Begitu. Nah, terus kemudian ontologi ini juga dapat diartikan sebagai sebuah struktur hierarki dari istilah untuk menjelaskan sebuah menjadi knowledge base gitu. Jadi dari dasaran dari pengetahuan. Nah, ontologi juga karena ini ya berdasarkan knowledge base. Jadi ontologi itu menjadi dasar dari pengetahuan. Karena apa ya? Karena ontologi itu melihat inilah apa namanya, kan setiap orang itu mencari tahu ya, kan mencari tahu. Nah, ketika mereka tahu, nah itu akan menjadi sebuah pengetahuan begitu. Nah, mungkin ya itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.